Baik Delva, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya nih? Baik juga loh Bu Delva. Ya, Alhamdulillah sehat ya Bu Delva. Alhamdulillah sehat Ibu. Seperti yang terlihat, Oh Bu Delva, rencananya Ibu Delva mau melakukan praktek coaching ya dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu Delva lakukan nanti, hal apa yang Bu Delva lakukan atau siapkan? saya ingin ya Ibu ya kembangkan kompetensi coach saya, yaitu mempertahankan kehadiran, fokus. Setelah itu saya bisa mendengarkan dengan fokus serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga menumbuhkan motivasi bagi coach saya untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh gitu ya Bu. Iya, Ya Bu Delva, nanti dalam praktek coachingnya Bu Delva dengan coachingnya Bu Yeni ya, iya, saya akan mengamati dan menilai Bu Delva menggunakan rubrik penilaian coaching. Jadi nanti yang akan memakai 4 kriteria loh Bu. iya, Yang pertama kurang baik, dan kedua cukup baik, yang Ya. ketiga baik, kriteria keempat sangat baik Bu. Itu kriteria yang nanti yang akan saya berikan Bu. iya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Delva akan kembangkan? Seperti yang saya sebutkan tadi Bu ya, saya akan mempertahankan kehadiran sebagai coach, serta mengelola pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga memotivasi coach saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya bagus ya Bu. Agar nantinya observasinya yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Delva? Dan apa saja yang akan dilakukan Bu Delva untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baiklah Ibu ya, saya akan mengembangkan atau mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Dan untuk mengembangkannya tentu bisa menggunakan cara yang lebih baik dan juga menemukan hal-hal yang bersifat pokok dari permasalahan dari coach saya ini, sehingga nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu coach saya ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bu, kira-kira indikator apa ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Delva? Saya ingin coaching kali ini ya Bu ya, ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepadanya, sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu tanpa saya yang memberikan solusinya. Iya, baiklah Bu Delva. Kalau begitu, kapan kegiatan coachingnya ini akan Bu Delva laksanakan? Rencana secepatnya Ibu. Hari ini saya juga akan melakukan coaching dengan Ibu Yeni. Mungkin Iya. bentar lagi Bu Yeni datang Ibu ya. Mungkin Ibu bisa langsung melakukan pengamatan atau observasi dari kegiatan coaching kita kali ini. Oh, berarti Bu Delva menunggu Bu Yeni ya? Iya Bu. Berarti siap-siap ya. Setelah saya melakukan pengamatan percakapan Bu Delva dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang Bu Delva terapkan atau harapkan tadi ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Mungkin nanti dengan hasil pengamatan Ibu, saya mungkin lebih bisa meningkatkan coaching saya untuk kedepannya. Oh iya. Kalau begitu Bu, sambil menunggu Bu Yeni, silakan Bu minum dulu lah Bu. Iya Bu, terima Ini kasih sudah saya banyak Bu ya. sediakan. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah kalau badan sih sehat Bu Yanti. Cuman ini kepalanya rasanya kok agak mereng dikit. Kemudian berat rasanya loh Bu Yanti. Wah, kayaknya sekarang Ibu Yeni datang ini kayak ada mau diceritakan kepada saya kayaknya ya. Iya sesuai permintaan saya Bu Yanti. Saya minta waktunya hari ini. Banyak yang saya menceritakan, saya bagikan.
kita kan sama-sama guru nih, mudah-mudahan ada ide jitu dari Bu Yanti untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Rasanya kok berat banget kepala saya ini hari Oh ini. iya, oke. Sepertinya kita memiliki beberapa waktu ya. Mungkin 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol. Ngomong-ngomong apa nih masalah Bu ini sebenarnya? Mungkin Bu Yanti jangan ditertawakan saya ya Bu Yanti ya. Enggak Ini akan berat banget. ditertawakan. Gini loh Bu Yanti, beberapa hari ini sebenarnya kejadian ini udah agak 2 bulanan inilah. Iya. Tapi yang lebih parahnya seminggu ini anak saya ini yang bernama Zidan loh Bu Yanti. Iya. Zidan itu beberapa hari ini dia sekolah nggak pakai sepatu, kemudian datangnya terlambat. Oh Dan iya. yang bikin saya pusing Bu Yanti, nilainya turun merosot dari biasanya. Dan tadi malahan dia tidur di kelas. Aku gimana nggak pusing saya Bu Yanti. Oh ya bener-bener ribet ya Ibu ya. Kira-kira dari percakapan kita saat ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari omong-omong kita sekarang? Saya inginnya Bu Yanti, saya mendapatkan solusi, kemudian ada ide dari Bu Yanti bagaimana supaya masalah ini selesai dengan baik. Kemudian si anak murid saya ini nanti kembali fokus, tidak malas lagi, nilainya kembali bagus, dan jangan tidurlah di kelas itu minimal lah Bu lah gitu. Oh gitu, berarti perubahan sikap ya bagi anak ini, perubahan sikap dan perubahan cara belajar juga. Kira-kira perubahan apa ya yang paling Ibu inginkan dari anak ini? Yang paling saya inginkan itu motivasinya Bu, kayaknya kok berkurang ya, sama sikapnya, darinya dulunya ceria kok sekarang agak menurun, nggak ceria lagi. Terus motivasinya itu agak kurang, dan yang bikin saya jengkel itu kok tidur, sempat-sempatnya tidur loh Bu, tapi saya kok yang nggak tega mau memarahinya. Oh iya, berarti Ibu pengennya itu dia itu pada suatu situasi idealnya ya. Iya, Kira-kira seperti- menurut Ibu situasi ideal anak ini seperti apa kira-kira ya? sebenarnya anak saya ini nggak bodoh loh Bu. Iya. Saya ingin dia kembali seperti sedia kala, dia seperti dia yang ceria kesana kemari itu dengan senyumnya, bergaul dengan temannya, nggak murung, kemudian belajarnya juga di atas rata-rata. Terus lagi dia tuh ya nggak tidur lah di kelas, ya, jangan terlambat. Terlambat sih nggak masalah, semua orang sih kan nggak sempurna ya Bu, sekali-sekali nggak masalah lah, tapi yang tidur ini loh Bu. Oh iya, berarti benar-benar dalam kondisi belum ideal ya Bu ya. Maka kita ingin dia berada di posisi yang sangat ideal yang menurut kita mungkin akan meningkatkan cara belajarnya kepada yang lebih baik dan fokus. Oh ya, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Sebenarnya anak saya ini penurut sama saya. Dia juga kalau saya tanya, dia itu ya terbuka sama saya. Saya inginnya dia itu, saya mengetahui apa permasalahannya sehingga dia menjadi seperti ini. Kemudian setelah saya lihat, saya gali dari teman-temannya Bu, dan dari tetangganya gitu, ternyata si Zidan ini termasuk dari keluarga broken. Saya kasihan juga Bu, saya akan bertindak langsung tuh, jadi antara tega nggak tega, tapi saya harus melakukannya Ibu, demi masa depannya dan demi hasil belajarnya juga. Oh iya, berarti Ibu udah tahu bahwa permasalahan anak ini seperti ini. Iya, Oh, jadi kalau Ibu mau melaksanakan berarti dia Iya. pengen. Kira-kira kiat Ibu lagi ya. iya. Kiat yang ingin Ibu lakukan untuk mengantisipasi dia tuh nih dia dari Iya. keluarga broken nih. Apa kira-kira kiat atau cara yang akan Ibu lakukan agar anak ini terbantu menjadi fokus, tidak mengikuti latar belakang dari latar belakang dari kehidupannya. Kiat saya ya begini Bu. Saya akan memanggil Zidan tentunya Bu. Saya akan bicara face to face, dari hati ke hati. Saya meminta keterangannya seperti apa kejadian sekarang ini dan apa penyebabnya sehingga dia kurang fokus belajar, bahkan sampai tertidur. Dan kedua, saya alhamdulillah, Zidan ini sebenarnya tetangga kepala sekolah loh Bu. Saya ingin kepala sekolah saya nanti menjembatani saya untuk bertemu kepada orang tuanya. Dan yang ketiga,
saya sebenarnya juga kenal dekat sama orang tuanya. Oh, Nanti saya bisa menemui orang tuanya ya Bu. Tapi iya, dalam iya. keadaan mereka lagi seperti ini, rasanya kok saya kurang tepat gitu. Saya ada rasa-rasa takut dan segan gitu gimana. Jadi saya akan meminta kepala sekolah untuk menjembatani saya bertemu orang tuanya, berdiskusi dengan orang tuanya tentang masalah kejadian yang dialami Zidan di sekolah sekarang. Gitu Bu. Oh iya iya, berarti sebenarnya Ibu Aya ini sudah punya kekuatan untuk mencari jalan atau cara untuk menyelesaikan masalah ini. Contohnya tadi Ibu bilang Ibu dekat sama dia dengan orang tuanya, ada tetangga kepala sekolah, berarti Ibu sudah memiliki kekuatan untuk bisa cepat penyelesaiannya. Nah, sekarang Ya. kapan kira-kira waktu yang akan Ibu laksanakan cara Ibu ini? Akan secepatnya, berarti gini Bu, secepatnya akan saya panggil Zidan. Loh kok ajaib sekali saya bertemu Bu Yanti ini. Iya. Keluar sekali ide-ide saya ini. Ya, cepatnya lah Bu, saya akan menemui Zidan, saya panggil dia, berkolaborasi dengan orang tuanya juga, dengan kepala sekolah, sehingga secepatnya juga Zidan ini kembali seperti semula. Motivasinya, cara belajarnya, semangat belajarnya, terutama cerianya, kemudian kedekatannya dia dengan saya juga. Kok ada yang hilang rasanya kalau dia sempat tertidur di kelas itu. Wah, saya udah nggak sabar lagi ini saya akan bertemu Oh, dengan dia. semangat sekali Bu Yani. Alhamdulillah, ternyata bincang-bincang kita kali ini juga mendapatkan motivasi bagi Bu Yani ya untuk lebih cepat menyelesaikan permasalahannya. Em, dan dalam pelaksanaan ini nanti tadi Ibu kan sudah bilang juga bahwa mungkin bisa bantuan kepala sekolah untuk menyembataninya. Kira-kira siapa lagi ya yang bisa Ibu libatkan dari rencana perubahan ini? Ya, terutama sekali ya Bu, karena kasusnya ini si Zidan, terutama sekali saya sama Zidan akan bisa berkolaborasi, menjaga komitmen. Kemudian juga teman-teman sekelas yang tentunya dekat dengan dia, teman-teman dekatnya. Kemudian semua guru di sekolah, kepala sekolah, dan terutama sekali yang mungkin yang memicu dia seperti itu orang tuanya akan saya libatkan dengan. Oh, benar-benar ini ya Bu ya, suatu hal yang luar biasa yang akan Ibu Yani lakukan. Mudah-mudahan cepat selesai ya Bu Yani ya permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira Ibu ya, dari percakapan kita ini mungkin Ibu sudah dapat kesimpulan hal yang bisa Ibu lakukan untuk perubahan ini apa-apa saja kira-kira. Oh, tentunya Bu, yang saya akan merasa berhasil ini Bu, kalau si Zidan ini udah kembali ceria, belajar seperti biasa, nggak terlambat lagi, lengkap pakaiannya rapi ke sekolah, kemudian dia nggak tidur lagi di kelas tentunya, dan dia kembali seperti, dan yang lebih saya akan bisa membanggakan saya Bu, selentingan kabar yang katanya dia broken, keluarga broken itu akan kembali utuh. Nah, begitu harapan saya Bu. Ya, Mudah-mudahan amin. harapan saya akan tercapai dan saya akan langsung pergi ke rumah kepala sekolah menemui Zidan, juga saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya sehingga anak murid saya ini tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Oh iya ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Berarti dari percakapan kita sekarang Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan Ibu. Semoga permasalahan Ibu cepat selesai ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih sekali setelah bercerita kepada Bu Yanti kok rasanya lega dan saya mendapatkan solusi atas masalah yang tadinya saya anggap berat, ternyata ada jalan dan idenya saya temukan berkat bantuan Bu Yanti. Ya Allah, terima kasih sekali Bu Yanti. Iya, sama-sama Ibu Yani. Semoga nanti kalau Ibu ada lagi permasalahan, jangan sungkan-sungkan ke saya ya Bu ya. Kita saling ngobrol dan berbagi. Dan untuk mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan baik dan membawa perubahan untuk si Zidan ke depannya. Dan terima kasih banyak ya Ibu ya sudah mau menemui saya untuk berbagi, dan juga ada lagi kendala Ibu, jangan sungkan-sungkan temui Ya, saya. terima kasih Iya, Ibu Bu, ya. atas waktu
waktu yang Ibu berikan hari ini, dan saya merasa lega, dan saya pulang nanti dalam keadaan wah, ini Ibu enteng rasanya kepala saya, dan saya fit kembali. Makasih Ibu, Alhamdulillah. saya pamit pulang Ibu. Iya. Udah nggak sabar saya mau Oh menemui iya anak. iya iya, semoga. Makasih Ibu, Iya. permisi Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Delpa, asik sekali ngobrol tadi Bu lihat sama Bu Yeni, sama Bu Delpa. Ya begitu cerianya Bu Yeni bercerita dan leganya mau pulang tadi. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Melaksanakan coaching dengan baik tadi. Nah, bagaimana Bu Delpa hasilnya? Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan tadi ternyata coach saya Bu Yeni itu dapat mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga dia sudah bisa menyelesaikan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Alhamdulillah kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang Bu Delpa laksanakan tadi terkait ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Delpa sampaikan pada awal pra-observasi. Iya Ibu. Apa yang Bu Delpa lakukan untuk mencapai dari indikator yang sudah Bu Delpa sebutkan tadi pada pra-observasi? Oh Ibu ya, yang sudah saya lakukan yaitu menggunakan alur Tirta. Setelah itu menanyakan tujuan dia melakukan coaching. Setelah itu mengidentifikasi rencana aksi dan tanya jawab sehingga alur tersebut bisa menggali solusi coaching saya untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah Bu Delpa, memang tadi saya lihat Bu Delpa sudah hadir sepenuhnya mendengarkan Koci bercerita, Bu Yeni bercerita, dan Bu Delpa juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari Koci Bu Delpa tadi. Dan sekaligus Bu Delpa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali kepada Koci Ibu. Jadi Bu Delpa sudah melaksanakan kegiatan coaching yang sangat bagus dan luar biasa Bu Delpa. Terima kasih Bu Sumirna udah nyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya. Padahal itu biasa aja ya Bu Sumirna, karena ini saya baru belajar juga bagaimana menjadi coach bagi coach saya secara baik. Iya, sama-sama Bu Delpa. Tapi saya lihat sudah sangat luar biasa sekali penerapannya. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Delpa ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin Bu Delpa kembangkan lagi? Saya ingin ikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah melakukan refleksi diri ya Ibu ya, untuk mengetahui kekurangan apa saja yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki. Dan juga ketika coaching melakukan coaching, kemudian selanjutnya saya akan mencari referensi bagaimana menjadi coaching yang baik, dan bagaimana juga cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coaching saya terbuka pikirannya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oh begitu ya. Iya. Jadi Bu Delpa sudah mencari langkah-langkahnya ya. Iya. Oh jadi Bu Delpa akan mencari referensi dulu lah, belajar melalui public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Iya. Kemudian kira-kira Bu Delpa akan melaksanakan rencana ini. Iya, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Ibu. Mencari referensi di Google misalnya, di YouTube atau di media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu. Waktu ada waktu longgar yang ada untuk mengikuti penyelenggaranya. Bagus sekali rencana Bu Delpa ya. Semoga ada waktu yang longgar lah buat kegiatan tersebut. Amin, Jadi Ibu. kapan Bu Delpa akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang minta di coaching ya Ibu ya, mungkin saya akan lakukan. Saya mungkin dengan senang hati juga kalau ada teman yang mau untuk di coaching, karena dengan adanya teman ini dan dengan saya melakukan coaching lagi, mungkin kompetensi saya akan lebih meningkat lagi. Iya, Bu. Mudah-mudahan praktek coaching yang Ibu Delpa lakukan ke depannya semakin lebih baik, apalagi sudah melakukan dengan alur tirta tadi loh Bu. Iya, terima kasih banyak ya Ibu ya, yang telah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching saya ini.
sehingga nanti dari hasil observasi Ibu bisa saya lebih bisa merefleksi diri saya untuk apalagi ya yang mau saya tingkatkan dalam coaching berikutnya. Sama-sama Bu Delpa. Semoga dengan ini Bu Delpa bisa mengambil tindak lanjut yang bagaimana yang akan Bu Delpa lakukan. Dan Bu Delpa, mungkin kali ini pengamatan saya tentang coaching Bu Delpa tadi mungkin cukup sampai di sini Bu Delpa. Saya harapkan Bu Delpa ke depannya juga bisa menjadi coach yang terbaik. Amin Ibu, amin. Mungkin saya karena hari sudah sore Bu Delpa, takutnya tuh udah mulai ada mendung, takutnya kehujanan jalan loh Bu Iya, Delpa. Ya silakan Bu Ibu. pamit pulang ya Bu Delpa. Iya silakan Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya yang telah sempat juga mengobservasi kegiatan saya kali ini. Iya, enggak apa-apa Bu Delpa. Aku pulang ya Bu Delpa. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oh iya, gimana kabarnya Ibu hari ini ya? Ya alhamdulillah luar biasa, saya sehat alhamdulillah. Dan setelah minuman herbal yang lebih beribu Yanti dulu, alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. lebih fit rasanya Bu. Iya. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Ibu ya, Iya. sebagai awal saya akan melakukan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik. Yang pertama itu Ya. apakah coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching. Dan bagaimana juga coaching merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Ya. Dan jangan lupa juga itu prinsip coaching, yaitu kemitraan, diantaranya kemitraan proses dan kreatif, dan memaksimalkan potensi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menggali permasalahan dari coaching sehingga dia menemukan solusinya sendiri. Pertama saya ya Bu ya, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Setelah saya rencanakan ya Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan sesuai alur Tirta tentunya ya Bu. Ya. Saya ingin dari kegiatan coaching nanti saya akan bisa mengidentifikasi keterkaitan masalah yang dihadapi coach saya. Setelah itu menggali rencana terkait dengan masalahnya, kemudian rencana aksinya dalam rangka serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan komitmen dalam tanggung jawabnya tadi. Seperti itu. Iya. Berarti dalam coaching nanti Iya. Ibu mengharapkan coach ini benar-benar bisa solusi. menemukan solusi sendiri ya, Iya, dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Iya. berikan. Pertanyaan kedua ya Ibu, iya. kompetensi yang mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin Ibu observasi? Secara spesifik yang akan saya kembangkan di sini Bu, dengan kehadiran penuh, present. Saya hadir penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya dapat mendorong coach saya ini menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Semoga berhasil ya Ibu ya coaching kali ini. Ya Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Ibu, Ya. indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching ini? Dari indikatornya yang saya inginkan Ibu, indikatornya adalah dalam coaching kali ini saya dan coach saya ingin bisa menemukan solusi yang tepat dalam permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah coaching dengan saya nanti. Baiklah Ibu, demikianlah ya Bu praobservasi kita kali ini. Dan ya Ibu silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya, dan assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh ya, hari ini juga saya janji coaching ini sama Bu Sumirna. Oh iya. Kira-kira nanti jam 5 menit lagi mungkin beliau datang. Oh iya. Silakan Ibu menunggu. Iya. Ini bisa diminum ya Bu ya? Silakan diminum dulu ya. Terima
kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Sumirna, selamat sore. Gimana nih kelihatannya? Setelah saya perhatikan kok sepertinya gelisah nih. Waalaikumsalam juga Bu Yeni. Selamat sore juga. Iya Bu, saya sangat gelisah sekali. Karena ada yang mengganjal di hati saya loh Bu. Kira-kira apa yang mengganjal dalam hati Ibu ini? Kelihatannya kok berat gitu, sampai janjian ngajak ngobrol lagi. Dari tadi saya tunggu loh Bu Sum. Saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita dari Bu Sum. Kira-kira ada apa? Iya Bu, tadi sudah buru-buru diingat janji sama Ibu Yeni. Tapi di jalan tadi ada ban sepeda motor saya kempes. Nambah angin lagi dulu Bu, nambah linglung kepala saya loh Bu. Kira-kira apa nih masalahnya Bu Sum? Ini Bu, cuma saya ini sangat butuh sekali teman untuk curhat, untuk yang mengancal dari kisah ini bersama Bu Yeni. Sebentar ya Bu, mengenai masalah murid kalau pelajaran di kelas saya loh Bu, tadi siang. Gitu ya Bu. Oke lah, saya siap mendengarkan cerita Bu Sum nih. Semoga nanti kita bisa saling mencerahkan. Kemudian dengan Ibu Sum bercerita kepada saya nanti, apa yang ingin Ibu Sum dapatkan? Ini loh Bu, dengan bercerita dengan Ibu, saya ini ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid ini bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran dengan saya setelah pergantian jam pembelajaran loh Bu. Oh, jadi Bu Sum masalahnya ingin menciptakan fokus pada anak didik Ibu setelah pergantian jam pelajaran ya Bu ya. Iya Bu, sepertinya ini saya harapkan Bu, yang sangat saya impikan dalam pembelajaran Bu. Situasinya kira-kira seperti apa sekarang Bu Sum? Ya begini deh Bu, setiap setelah selesai jam pelajaran olahraga berakhir, biasanya murid itu tidak langsung ke kelas. Mereka malah lari-lari ke sana ke sini, bahkan ada yang belanja di kantin, malah keluyuran pula di kantin tuh Bu. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik makan makanan Bu. Seakan masih enak aja tuh rasa jam olahraga kayaknya tuh Bu. Gitu ya. Jadi Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu ya Bu? mungkin ya Bu, mereka terlalu kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga dia itu tidak nyaman masuk ke kelas loh Bu. Jadi dengan menceritakan tadi, kira-kira situasi seperti apa yang Bu Sum inginkan? Iya Bu, yang saya inginkan tentunya murid ini bisa fokus pada pembelajaran yang saya berikan loh Bu. Rasa senang belajar dan juga bergembira lagi tuh Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terjadi Bu? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Di kelas, selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu dengan mengajak dia speaking atau bernyanyi. Itu mungkin bisa ya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Sum. Nah, itu tentu ide yang bagus itu Bu Sum. Kira-kira sekarang pencapaian Bu Sum seperti apa? Seperti apa yang Bu Sum inginkan? Di sini Bu, kalau yang saya inginkan Bu, Ya. kadang kan udah saya pernah dengar juga Bu, kan ini ada rentangan nilai loh Bu. Iya. Rentangan nilai dari 1 sampai S10. Tapi dalam keadaan saya bermasalah ini, mungkin saya sekarang berada di posisi 5 loh Bu. Yang saya harapkan sekali itu Bu, saya ingin berada di posisi 8 atau 9 Bu. Kalau 10 terlalu ketinggian Bu. Menurut Ibu, dengan itu kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, apa kekuatan itu dalam mencapai tujuan hingga nanti bisa mencapai angka 8 seperti yang Bu Sum inginkan? Saat ini Bu, sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Itu kan tentang memperhatikan kebutuhan belajar murid juga ya Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Sum. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu Iya, dalam bagus. pencapaian pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah yang kelas yang kondusif. Bagus sekali itu Bu, bagus itu diterapkan itu Bu. Kemudian menurut Ibu kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Oh mungkin ini Bu masalah waktu Bu, sedikit waktu untuk mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dalam RPP Bu. Saya nanti biar agak kelihatan di sana dan bisa diterapkan dalam pembelajaran. Gitu, Bu. Menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut gimana? Tentu saya akan berusaha Bu membuat RPP tersebut Bu dan memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti dengan materi yang sesuai. Pak Bu, itu kalau diterapkan saya yakin anak-anak Ibu nanti akan kembali fokus, gembira dan senang dalam belajar bersama Ibu. Kalau begitu sekarang apa rencana Ibu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh Bu, untuk mengendalikan fokus serta peserta didik saya setelah selesai pembelajaran berolahraga. Saya yakin dengan ide atau solusi yang Busum rencanakan ini akan membuat mereka fokus kembali dan senang. Apalagi tadi mereka kan cerita Ibu kan dia lelah habis olahraga nih. Dan untuk mencapainya tadi apa kira-kira strategi Ibu nih? Yang pertama Bu, karena saya sudah pelajari ya, Ya. itu kita dapat melakukan yang teknik stop Bu. Itu berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh. Selesai dan lanjutkan kembali pembelajaran, baru bisa kita melanjutkan Bu. Dan saya juga menggunakan musik instrumen Bu sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya juga membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar lebih. Hebat, luar biasa sekali Busum ini ternyata. Nah, tentunya dengan merencanakan itu, Ibu tentu punya kriteria keberhasilan. Seperti apa kira-kira Bu? Iyalah Bu, kriteria itu sangat diperlukan untuk keberhasilan loh Bu. Tentu saja murid menjadi lebih fokus dalam belajar dan senang mengikuti pembelajaran dengan saya loh Bu. Setelah ini kira-kira sesi ini alternatif tadi. Jadi yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi apa itu Bu? Iya Bu, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya loh Bu. Oke, kira-kira boleh tahu saya nih kapan Ibu akan melaksanakan progres ini dan bagaimana gimana sih caranya? Oh, kalau masalah targetnya Bu, tentu membutuhkan waktu juga Ya. tadi ya Bu. Mungkin minggu depan Bu, 1 minggu lagi Bu. Baguslah, lebih cepat lebih baik mungkin ini Iya, Bu. Bu. Menurut Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Nah Bu, di sini saya akan tidak terlepas berkolaborasi loh Bu dengan rekan sejawat. Tadi kan guru olahraga tadi. Iya. Ya tentu rekan sejawat perlu dilibatkan Bu untuk berkolaborasi dan juga dengan murid dan juga yang perlu saya minta yang dalam merencanakan pembelajaran tersebut agar bisa kembali fokus nanti kan pelajaran. Bagus Bu. Tentunya apa yang kita laksanakan di sekolah tidak lepas dari kata kolaborasi ya Bu. Kalau sendiri akan terasa susah, tapi kalau dikerjakan bersama-sama pasti hasilnya akan lebih memuaskan. Selamat Ibu. Wah, luar biasa sekali Ibu, komitmen Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu tentunya akan memberi dampak yang lebih baik nantinya. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya akan selalu berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu. Sangat mendukung sekali loh Bu. Teman sejawat itu deh, sangat sekali aku terbantu. Ini kayaknya udah bisa tertawa ini Bu Iya, Sum. Bu. Kayaknya udah nggak gelisah lagi. Pertanyaan terakhir nih Bu Sum. Iya, Apa yang dapat Ibu Sum simpulkan dari percakapan kita hari ini nih? iya Bu. Nah, satu pertama saya merasa lega loh Bu. Yang tadi saya datang ke sini udah kiranya udah kayak kacau balau gitulah Bu. Apalagi tambah lagi ban motor tadi kempes di jalan. Saya terlambat menemui Ibu. Waduh, tapi setelah ngobrol dengan Ibu Bu, asik banget. Alhamdulillah pencerahan dari Ibu mendapatkan ide untuk mengambil fokus anak setelah memberi selesai berolahraga. Dan dengan menerapkan teknik stop tadi Bu, Iya. dengan iringan musik instrumen. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan mulai dengan memberikan kuis singkat tadi Bu. Iya. Murid lebih tertarik dan senang dengan belajar. Saya pun juga senang loh Bu. Wah, keren sekali Bu. Saya yakin
Ibu Usum dengan semangat mengaplikasikannya sesuai dengan semangat Ibu yang menggebu-gebu menceritakan kepada saya tadi. Semoga rencana aksinya ini berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu, saya juga malu Bu, Ibu terlalu menyanjung saya, sama saya masalah. Itu sesuai fakta loh Bu. Jadi terima kasih kembali ya Bu, sudah menerima saya, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk saya. Iya. Bu, apalagi saya Iya, tadi ada sama-sama, sejak juga Ibu. minuman tadi Iya, Bu, terima silakan kasih diminum ya. dulu ya Bu. Jangan lupa nanti diampirin ondanya, nanti lupa pakai motor pulang nanti malah jalan kaki saking semangatnya. Iya, Jangan Bu. lupa motornya nanti. Ya Bu, walaupun udah umur tua tapi semangat perlu muda ya Bu. Iya, bagus Bu, semangat pokoknya ya. Iya, Ya, Bu. selamat Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Aku pamit dulu ya Iya, Bu. hati-hati di Bu, jalan. lain kali boleh lagi ke sini. Boleh. Saya juga Iya. nanti nggak sabar lagi mendengarkan cerita Ibu selanjutnya. Iya. Pasti lebih wah ini kayaknya. Terima kasih ya Bu, aku pamit Iya, pulang. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Yuk, ganti barang, bagian lagi. Ibu Yeni, Iya Bu Yanti. kayaknya udah selesai tadi coachingnya. Alhamdulillah Bu Yanti, sesuai dengan Bu Yanti perhatikan tadi, alhamdulillah coach saya sudah menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahannya tadi. Oh, alhamdulillah ternyata coaching hari ini tidak sia-sia ya Ibu ya. Alhamdulillah sesuai dengan hari Bu, cerah. Oh ya, alhamdulillah. Omong-omong ya Bu ya, Iya. apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan coaching kali ini? Jadi Bu Yanti, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tadi dan saya sudah lakukan. Saya juga sudah fokus terhadap coach. Saya juga sudah mendengarkan dengan penuh dan apa yang dibicarakan dengan coach saya. Saya menatap coach saya dengan benar-benar fokus, dan saya tidak melaksanakan aktivitas lain. Memang fokus penuh untuk coach saya tadi. Oh iya. Baik Bu Yeni, memang tadi saya lihat Ibu Yeni sudah hadir secara penuh dengan coach Bu Yeni. Bu Yeni juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Bu Yeni. Dan sekaligus tadi Bu Yeni sudah berikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot pada coach Bu Yeni. Jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan bagus. Wah, terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah baik untuk kedepannya, menjadi refleksi bagi saya supaya saya lebih baik lagi ke depannya. Iya, sama-sama ya Bu Yeni ya. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Yeni ke depan, kompetensi coaching mana yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan bahwa coach saya ini nanti bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi yang paling tepat atas permasalahannya dan tidak panik atas masalah yang dihadapinya, sehingga akan sering-sering coaching kepada saya. Sebenarnya ada solusi pada diri dia sendiri, tapi saya bangga juga loh Bu, jadi pendengar yang baik, jadi bisa berbagi, berkolaborasi dengan teman saya. Oh, baiklah. Mungkin selanjutnya langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu Yeni, khususnya kompetensi yang memberikan pertanyaan apa ya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan Bu, pertama sekali tentunya saya akan merefleksi diri saya seperti kata saya tadi Bu. Saya nggak akan puas sampai di sini, kemudian saya akan belajar terus belajar, terutama tentang cara alur tirta ini Bu, kemudian belajar public speaking seperti di YouTube, webinar, sehingga saya jadi melakukan coaching dengan kata saya dengan present tadi, hadir dengan sepenuhnya dan melakukan coaching dengan baik begitu. Oh, iya. Jadi Bu Yeni akan mencari referensi dulu ya. Ya tentunya Bu. Belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain juga. Iya. Kemudian kapan kira-kira ya Bu Yeni akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah kalau dimintai coaching lagi sama teman saya bersedia Bu. Ternyata sebenarnya jadi coaching itu mudah-mudah susah ya Bu ya. Sebenarnya mereka tuh ada solusi sendiri dan kita sebagai pendengar mereka menemukan sendiri, dan
sebenarnya saya nggak tahan gitu dirinya, masalahnya oh gini doang gitu. Tapi sebenarnya itulah uniknya menjadi coaching ini Bu. Ada wahnya gitu loh Bu, ternyata mereka percaya sama kita bahwa kita itu bisa menyelesaikan masalahnya, padahal coach saya ini punya solusi sendiri dan kita hanya memotivasi, menggali sedikit aja. Oh iya. Semoga ya Bu Yeni ya semakin berkembang kompetensi coachingnya, dan semakin banyak juga para coach yang terbantu oleh kegiatan coaching yang Ibu Yeni lakukan. Ya amin Bu, terima Iya. kasih sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini, dan semoga Ibu tidak bosan-bosan mendengar juga curhatan saya. Sama-sama ya Bu Yeni. Kalau begitu saya mohon izin undur diri ya Ibu ya, karena hari sudah sore juga. Mungkin ada juga acara yang lain akan Ibu Yeni ikuti dan saya juga akan ikuti. Ya, terima kasih banyak Bu atas bimbingannya, dan saya buka ulang terima kasih banget Ibu. Iya, sama-sama. Sekali lagi Bu, terima kasih. Iya, assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sum, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah sehat. Selamat sore juga Bu Yeni. Apa kabarnya Bu Yeni juga? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Sum. Seperti yang Bu Sum lihat, saya ceria datang ke sini atas undangan Bu Sum tadi. Kira-kira rencananya hari ini Bu Sum akan mengadakan coaching dengan model Tirta ya. Dalam praktek coaching nanti, apa yang akan Bu Sum lakukan dan kira-kira apa saja yang udah Bu Sum siapkan? Iya Bu Yeni. Oh memang kami sama Bu Oyanti ada rencana mengerjakan coaching. Hal yang akan saya lakukan saat coaching, tentunya saya sesuai dengan alur Tirta Bu. Yang pertama saya akan menggali informasi, tujuan utama dulu. Apa? Dan kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching yang hadapi. Setelah itu mengali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara Oh gitu ya. Baiklah Bu Sum, dalam praktek coachingnya nanti dengan Bu Yanti, saya akan mengamati dan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang dan perlu saya perbaiki dulu. Jadi nanti saya akan menggunakan 4 kriteria ya Bu. Yang pertama belum baik, yang kedua cukup, yang ketiga baik, yang keempat sangat baik Bu Sum. Seperti itu kira-kira. Iya Bu, saya paham Bu. Terus kompetensi coaching mana yang akan Ibu terapkan nanti? Oh jadi begini Bu, kalau kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dahulu adalah kehadiran penuh, Iya. mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Iya. kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk melakukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Ya, itu kan 3 tadi kata Ibu ya. Iya. Jadi nanti agar observasi yang dilakukannya lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tadi, secara spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Sum, dan apa saja hal yang sudah ada yang Bu Sum lakukan atau yang sudah Bu Sum siapkan? Oh ya begini, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya fokus menyelesaikan permasalahan coaching yang dihadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coaching. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas selain mendengarkan coaching saya. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan coaching saya. Bagus tuh Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan coaching yang diinginkan oleh Bu Sum? Kalau indikatornya Bu, tentu indikator keberhasilan Bu dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu
kompetensi yang dimilikinya. Seorang Scott dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide-ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Tuh. Baiklah Bu Sum, kalau begitu kira-kira kapan kegiatan coaching ini akan Ibu Sum laksanakan? Oh, jadi begini, Bu. Kebetulan kami sama Bu Yanti Ya. sudah ada janji sama beliau nanti akan melaksanakan coaching. Iya, nanti Ibu juga bisa melihatnya Wah. dan observasi kegiatan coaching yang kami lakukan bersama Bu Yanti untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dan belum mana dari diri saya selaku coach. Oh, baiklah Bu. Oh, berarti saya bisa langsung mengamati Ibu nanti. Oh, dan setelah mengamati percakapan Ibu nanti dengan Bu Yanti, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Ibu selama mengembangkan kompetensi Ibu sebagai coaching sesuai yang diharapkan. Oh ya Bu, kalau begitu ya Bu, sambil menunggu Bu Yanti datang, monggo silakan minum dulu Bu. Ini Iya, ada makasih. hidangan sedikit. Itu ada bunyi motor di depan, mungkin Oh, kira-kira iya. Bu Yanti nggak Bu? Coba saya tengok dulu Bu. Iya, iya, Ya silakan minum dulu. Saya Iya. keluar dulu. Iya Bu. Oh iya, Bu Yanti sudah datang. Silakan masuk Bu. Ya, makasih Bu. Iya, silakan duduk Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bu Yeni. Saya Bu Yanti Bu. Oh, Ibu Sum tadi sudah sedikit Iya. bercerita. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu. Kenapa nih Ibu kelihatannya kok gelisah? Kelihatan ya Bu ya, saya lagi ada masalah. Kelihatan dong. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua janjian. Apa sih? Saya ingin mendapat ide segar Ibu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid saya bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian pembelajaran. Oke Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah Bu, dari pembelajaran kita sekarang, apa yang ingin Bu dapatkan? Saya menginginkan membuat ide Baru jalan. saya ingin mendapatkan ide segar ya Ibu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pelajaran yang saya setelah pergantian pembelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang? Situasinya begini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya tuh murid-murid saya tidak langsung ke kelas mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh begitu. Apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Yang diketahui? Setelah saya lihat Ibu ya, mungkin karena mereka kelelahan setelah olahraga, ataupun malah terlalu asik di luar, sehingga timbul bagi mereka itu rasa bosan saat kembali ke kelas. Dan dari situasi yang Ibu lihat tadi, situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran Ibu. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Setelah saya perhatikan juga, mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu dengan mengadakan ice breaking mungkin atau yang lain-lain yang bisa mereka itu kembali segar setelah melakukan kegiatan olahraga. Oh ya, gitu ya Bu. Iya, Nah, tadi ya Bu. menurut Ibu Yanti, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya
saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Dan hal tersebut akan membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, apakah hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu Yanti dalam pencapaian tujuan tersebut? Selama ini saya merasa perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam LPP saya. Oh, itu ya, Bu. Ya, Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? mungkin yang akan saya lakukan ya Ibu ya, secepatnya itu membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Setelah saya lihat-lihat dan saya juga merasa perlu saya lakukan dan saya pikirkan juga ya Ibu ya, Iya. saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid-murid saya setelah pembelajaran olahraga. Nah, apa strategi itu yang Ibu lakukan? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Bagus, Bu. Langkah-langkah yang Bu lakukan sangat bagus. Dari langkah yang Bu lakukan, apa kriteria keberhasilan Ibu rencana tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, bagus sekali. Jadi, apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Ibu utarakan tadi sama saya? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oh, begitu. Oke. Sekarang, target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Mungkin untuk pelaksanaannya saya ingin secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu ini akan saya terapkan. Saya berharap anak-anak saya bisa belajar lebih fokus lagi, walaupun mereka lelah setelah melakukan kegiatan olahraga. Oke, sekarang biarkan kita tahu dulu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres. Gimana nih, Bu Yanti? Mungkin kita akan janjian lagi ya Bu ya. Dalam minggu depan nanti saya akan cerita lagi gimana pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran saya ini nanti. Oh iya, Bu. Nanti saya tunggu ya, Bu. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Untuk yang akan saya minta ya Bu ya, untuk yang membantu saya dalam menjaga komitmen ini tentu orang-orang yang bersangkutan dengan saya di sekolah. Yang pertama itu teman sejawat dan juga mungkin dengan rekan-rekan dan juga dengan murid itu tersebut. Luar biasa sekali loh, Bu Yanti. Jadi komitmen Ibu Yanti ini adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, tambah lagi dengan murid. Ya, sangat bagus loh, Bu. Iya Ibu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya loh, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya berbincang dengan Ibu ya, alhamdulillah saya dapat pencerahan dan juga bisa mendapatkan ide-ide untuk permasalahan saya ini. Mungkin untuk anak-anak saya bisa lebih fokus lagi. Mungkin saya akan menggunakan teknik pembelajaran sosial emosional ini dengan teknik stop, dan juga mungkin saya lebih bisa
menarik anak-anak saya untuk lebih senang dalam pembelajaran Bu. Itu Wah, Ibu. sangat luar biasa sekali solusi yang Bu temukan ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Berhasil dari diskusi kita hari ini dan lancar untuk kedepannya Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya dalam pembelajaran. Terima kasih juga Ibu dengan senang hati menerima saya di sini untuk mendengarkan curhatan saya. Semoga kedepannya Ibu tidak bosan-bosannya mendengarkan apa yang saya alami dan permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya begini Bu Yanti, sama-sama. Saya pun sangat terbuka menerima tamu yang mau cerita dan membagi pengalaman bagi saya. Oh, mungkin dengan kita selalu berbagi ya Bu, kita akan menemukan solusinya. Dan Iya, Ibu Bu. juga dapat menemukan solusi terbaik dari masalah Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Saya pamit pulang karena mungkin tadi udah mengganggu jam istirahat Ibu. Dengan Bu Yanti. Bagaimana nih hasilnya? Iya Bu, kalau hasilnya alhamdulillah Bu, hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Sangat senang sekali saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Sum laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Sum lakukan tadi. Dan pada awal atau pra-observasi ada yang sudah Bu Sum lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Sum sebutkan tadi pada pra-observasi. Baik Bu Yeni, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang bicarakan coach saya Bu. Saya menatap coach saya dan saya tidak melaksanakan aktivitas lain selain mendengarkan coach saya bercerita Bu. Baiklah Bu Sum, tadi saya juga sudah lihat Bu Sum sudah hadir secara penuh dengan coach Bu Sum Bu Yanti tadi ya. Bu Sum juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan Bu Yanti dan sekaligus Bu Sum sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yanti tadi. Jadi Bu Sum sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus hari ini. Jadi malu saya Bu, tersanjung juga Bu. Terima kasih Bu ya ini udah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya. Sebenarnya saya malu Bu dinilai seperti itu Bu. Sama-sama Bu Sum, kita kan nggak ada yang sempurna, banyak sama-sama punya kekurangan. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Sum kedepannya bagaimana? Kemudian kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Sum kembangkan selanjutnya? Oh jadi begini Bu Yeni, rencana yang dan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya, sehingga coach saya bisa mendorong untuk menemukan ide-ide atau solusi dalam permasalahan yang dihadapinya Bu Yeni. Selanjutnya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, langkah apa yang akan Bu Sum kembangkan nanti? Nah, kalau langkah-langkah Bu, saya lakukan pertama ya Bu. Yang pertama, saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian, selanjutnya dari hasil refleksi saya tadi Bu, akan mencari refleksi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga Bu belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching. Jadi begitu ya Bu. Jadi Bu Sum nanti akan mencari referensi dulu, belajar public speaking, belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan akan Bu Sum melaksanakannya? Nah Bu, kalau masalah melaksanakannya, saya sudah melaksanakan rencana secepat mungkin Bu. Mencari referensi dari Google, YouTube, dan media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakan, saya termotivasi lagi untuk mengikutinya Bu. Luar biasa semangat Bu Sum ini. Jadi
kapan Bu Sum akan melaksanakan praktik coaching lagi nih? Insya Allah Bu, kalau ada teman yang diminta, Ya, ya saya akan bersedia loh Bu menerimanya. luar biasa. Mudah-mudahan pada praktik coaching selanjutnya yang dilakukan Bu Sum akan semakin lebih baik lagi dan luar biasa. Amin Bu, terima kasih. Semoga dengan bimbingannya Bu Yoni ini sebagai pengamat saya sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya, sehingga saya sudah tahu di mana kekurangan dan di mana yang perlu saya perbaiki Bu. Nah, sama-sama ya Bu Sum. Kalau begitu waktu juga udah sore nih. Dan kue Bu Sum sudah habis sama saya. Haus saya sudah terobati dan anak-anak juga sudah ada yang menunggu di rumah. Saya izin pamit dulu ya Bu Sum ya. Iya, saya juga mohon maaf loh Bu, Iya, mungkin ini sama-sama. yang bisa saya sediakan. Apa itu udah Kan lebih dari kalau cukup loh Bu. kurang ya. Makasih ya Bu. Kita sering Saya kesini mohon aja ya, izin. Bu. Ya, Permisi Bu. Iya, hati-hati jalan ya Bu Yeni. Iya, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.